Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM saya 5011902889. Saya kelas 2I Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto. Baik, saya akan membacakan 3 soal yang telah diberikan oleh Bapak Z. Haryanto. Soal yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan, jelaskan. Soal yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Soal yang ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidikan maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Itulah 3 soal yang telah diberikan oleh Bapak Z. Haryanto dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak telah memberikan soal-soal tersebut. Langsung saja saya akan membahas dan menjelaskan serta menjawab soal-soal tersebut. Soal yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yaitu perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini, yaitu pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yaitu segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, yaitu tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan di antaranya berbagai alternatif yang ada. Soal yang kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama, teori hierarki Maslow, yaitu teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal-hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri.
Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Teori yang kedua yaitu tentang motivasi MC Sliland. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut MC Sliland, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan di dalam teori ini. Yang pertama, kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginan untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Yang ketiga, teori X dan Y MC Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC Gregor. Gregor merumuskan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori-teori X. Teori-teori X yang pertama, kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Yang kedua, karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Yang ketiga, rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Teori X ini memang masih banyak digunakan beberapa organisasi dikarenakan para manajer menganggap jika anggapan-anggapan dalam teori tersebut adalah benar serta bisa diamati dari perilaku manusia. Yang kedua, teori-teori X. Berikut ini anggapan dasar dalam teori X. Yang pertama, usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Yang kedua, rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak. Tak hanya menerima namun juga ikut mencari tanggung jawab. Yang ketiga, ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Yang keempat, pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. Yang keempat, teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau teori M dan H. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari faktor-faktor ini bisa mengurangi ketidakpuasan kerja lebih efisien, namun tidak bisa mengakibatkan dorongan kerja. Faktor iklim baik ini tidak akan memicu motivasi, hanya saja jika tidak ada faktor ini maka tidak berfungsinya faktor motivasi. Yang kelima, teori Clayton-Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori yang memiliki kepanjangan dari E, yaitu existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi. R, yaitu relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta G, yaitu growth, menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikemukakan oleh Alderfer dan
Maslow. Hal ini dikarenakan existence berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan 3 dan 4 di dalam konsep Maslow. Sedangkan growth memiliki arti yang sama dengan self-actualization pada teori Maslow. Kedua teori dari Alderfer ini memang lebih menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia tersebut diusahakan untuk dapat dipenuhi secara serentak. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Yang ketiga, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhannya yang mendasar lebih besar. Pandangan ini sepertinya didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seorang bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi yang objektif. Dengan kata lain, memusatkan fokus dan perhatiannya pada hal-hal yang mungkin bisa dicapainya. Soal yang ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin atau seorang leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jika saya seorang pemimpin atau seorang leader pada suatu institusi pendidikan, saya akan menyampaikan motivasi kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi demi tercapainya tujuan. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus tali rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaring atau biasa disebut dengan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Baik, saya akan menyampaikan beberapa motivasi kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi terkait berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia di balik masalah dan keluhan terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Di balik masalah dan keluh terhadap situasi COVID-19 saat ini, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Di era distribusi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.
Dengan adanya kebijakan work from home atau WFH, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target tercapainya dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Setelah pendidik maupun menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapatnya menciptakan produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat melakukan pembimbingan secara langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak, di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat mematuhi sejauh mana kompetensi dalam kemampuan anaknya. Kemudian ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru membuat komunikasi antara orang tua dengan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi anak. Hikmah selanjutnya yaitu penggunaan media seperti handphone atau gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal kurang bermanfaat atau negatif. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pendidikan COVID-19, namun dibalik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Jadi kesimpulannya, kita harus menerapkan kebijakan work from home atau WFH agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya jawab dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.